Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Erniawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit media yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas tinggi, yaitu keterampilan berbicara, yaitu menggunakan media peraga boneka. Dalam keterampilan berbicara ataupun pembelajaran berbicara, diharapkan siswa dapat mengungkapkan ide, pikiran, menyampaikan pikirannya, pendapatnya, idenya, dan gagasan ataupun perasaannya dengan baik. Pentingnya keterampilan berbicara juga bukan hanya penting untuk guru saja, tetapi untuk siswa juga penting, karena siswa itu adalah subjek dan objek yang dididik. Apabila anak mempunyai keterampilan berbicara, maka anak akan cenderung berani tampil di masyarakat dan menjadi pemimpin di kelompoknya. Selanjutnya, keterampilan berbicara lebih mudah dikembangkan apabila murid-murid memperoleh kesempatan untuk mengkomunikasikan kembali sesuatu secara alami kepada orang lain. Nah, selama kegiatan itu, pembelajaran di sekolah, guru menciptakan berbagai pengalaman yang memungkinkan murid-murid untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya. Selanjutnya, salah satu media yang dapat digunakan untuk anak mengembangkan keterampilan berbicaranya, yaitu salah satunya dengan media pembelajaran, yaitu menggunakan alat peraga yang sering kita sebut dengan boneka. Nah, boneka ini bisa menjadi peraga bagi kita untuk mengungkapkan ide, gagasan, ataupun untuk berbicara dan menceritakan suatu cerita dengan bahasa sendiri, dan kemudian juga dapat mengembangkan bahasanya sendiri. Selanjutnya, mari dengarkan saya menceritakan suatu cerita fabel, yaitu dengan media boneka. Pada suatu hari, monyet dan kelinci sedang duduk di pinggir sungai. Kelinci suka mendengarkan cerita-cerita monyet, tapi satu hal, kelinci merasa terganggu dengan gerakan si monyet, dengan gerakan menggaruk-garuk saat berbicara. Ia menggaruk kepalanya, rambutnya, dagunya, dan menggaruk tangan-tangan dan kaki-kakinya. Monyet pun suka mengobrol dengan kelinci, tetapi ada satu hal yang monyet tidak sukai kepada kelinci, yaitu monyet sering terganggu dengan gerakan kelinci yang mengendus-ngendus, menggerakkan hidung, menggerakkan telinga, kuping, sisi satu ke sisi yang lainnya. Akhirnya monyet pun berkata kepada kelinci, Hai kelinci, dapatkah kamu menghentikan kebiasaan buruk itu? Kata si monyet. Menghentikan apa, monyet? Tanya kelinci kepada monyet. Monyet pun berkata, berhenti mengendus-ngendus udara, menggerakkan hidung, dan menggerakkan kupingmu yang panjang itu. Betapa buruknya kebiasaan itu. Kebiasaan buruk saya. Bagaimana kebiasaan kamu? Setiap kita mengobrol, kamu selalu menggaruk. Pertama menggaruk kepalamu, menggaruk kemudian dagu, menggarukkan semua badanmu. Betapa buruk kebiasaanmu. Ya, saya tidak dapat menghentikan pergerakan saya, jawab monyet. Ya, saya juga tidak dapat menghentikan mengendus saya, menggerakkan hidung, menggerakkan kuping saya. Kemudian monyet menantang kelinci dalam suatu pertandingan. Kita lihat saja, saya akan menggaruk sepanjang hari jika kamu tidak mengendus, menggerakkan hidung, dan menggerakkan kupingmu sepanjang hari. Sekarang masih pagi, jika dapat diam sepanjang hari hingga matahari terbenam,
pasti kita dapat menghilangkan kebiasaan buruk ini. Sejak saat itu, monyet dan kelinci tidak bergerak sama sekali, tetapi kelinci ingin sekali mengendus udara, menggerakkan hidung, menggerakkan kuping dari satu sisi ke sisi yang lain. Kelinci pun duduk diam, mereka sama-sama diam. Akhirnya kelinci berkata kepada monyet, "Monyet, saya punya ide. Kita duduk di sini diam lama, saya mulai bosan. Mari kita bercerita untuk menghabiskan waktu." "Ih, ide yang sangat bagus. Mengapa kamu tidak bercerita terlebih dahulu?" Kelinci pun mulai berkata, "Kemarin ketika saya akan datang ke tepi sungai menemuimu, saya pikir saya mencium bau singa di balik rumput. Oleh karena itu, saya mengendus-ngendus udara, tetapi singa tidak ada di sana. Untuk memastikannya, saya menggerakkan hidung, telinga. Kemudian saya menggerakkan telinga, saya baru yakin bahwa tidak ada bahaya yang terjadi. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke tepi sungai untuk menemui temanku." Monyet memperhatikan kelinci yang bercerita. Dengan gerakan mengendus, menggerakkan hidung, dan menggerakkan telinganya, monyet pun berkata kepada kelinci, "Kemarin dalam perjalanan saya juga menemui anak yang melemparkan kelapa dan mengenai kepala saya. Anak laki-laki melemparkan batok kelapa dan tepat mengenai dagu saya, dan dua anak perempuan melempar batok kelapa dan mengenai tangan dan kaki saya. Kemudian saya lari cepat di tepi sungai dan bertemu dengan kamu, sahabatku." Kelinci pun mulai bercekik dan hehehe. Monyet mulai tertawa lebar. Hahaha. Kelinci tahu apa yang dilakukan monyet, dan monyet tahu apa yang dilakukan kelinci. Ya, itu benar-benar cerita yang bagus, tapi kamu kalah dalam pertandingan ini. Kamu setiap bercerita kamu menggaruk hidungmu, menggaruk-garuk kepalamu selama bercerita, kata si kelinci. "Ya, ceritamu juga sangat menarik sih kelinci, tetapi kamu juga mengendus dan menggerakkan hidungmu dan menggerakkan kupingmu selama kamu bercerita," kata si monyet. "Ya, saya kira di antara kita dapat diam saja tanpa menggerakkan apapun dan menghilangkan kebiasaan buruk kita," kata kelinci sambil mengendus-ngendus dan menggerakkan hidung dan telinganya. "Saya juga tidak dapat menghilangkan kebiasaan buruk ini," kata monyet sambil menggaruk kepalanya, kemudian menggaruk dagunya dan menggaruk lengan kirinya. Kebiasaan buruk dari si monyet dan si kelinci tadi sulit dihilangkan karena monyet tetap saja menggaruk-garukkan kepalanya dan tubuhnya, dan si kelinci tetap mengendus-ngendus dan menggeleng-gelengkan, menggerak-gerakkan telinganya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita fabel kelinci dan monyet tersebut adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan kita seharusnya dapat menerima kekurangan orang lain, dan setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, itu saja cerita yang saya jelaskan dan pesan moral yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat membantu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.